Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Debham dimanapun Anda berada, khususnya Sobat Debham yang menyaksikan live Instagram kita pada pagi hari ini. Selamat datang di talk show rutin kita, yaitu talk show Senyum Dr. Debham. Perkenalkan saya Faraniara sebagai host yang akan memandu talk show ini sampai dengan selesai. Bersama dengan saya sudah ada narasumber kita, Dr. Aditya Febrian, spesialis bedah. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat ya, dok? Sehat. Gimana? Alhamdulillah. Sehat juga? Sehat juga. Dr. Aditya ini merupakan salah satu dokter spesialis bedah kita yang saat ini bertugas di RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang. Di pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas seputaran kaki diabetes ya, dok ya? Iya, betul. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu gerakan Sayangi Kakimu, Kaki Diabetes, Deteksi Dini dan Penanganannya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, dok, bagi teman-teman yang menyaksikan live Instagram ini, silakan kalau yang mau mengajukan pertanyaan, silakan langsung komen di kolom ya, di komen live Instagram kita, atau bisa langsung join dengan live Instagram kita dan bisa bertanya langsung. Silakan, jangan malu-malu dan jangan ragu ya, Sobat Debham semuanya. Nah, oke dok, sebelum kita masuk ke kaki diabetes, mungkin bisa dijelaskan sekilas terkait apa itu diabetes mellitus, dok. Silakan dokter. Oke, terima kasih Bu Farah. Selamat pagi Sobat Debham. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini untuk bincang-bincang santai tentang kaki diabetes. Jadi pertama kita bahas sedikit tentang diabetes. Apa sih diabetes? Jadi diabetes itu kalau di masyarakat umum, di masyarakat awam, kita kenal dengan penyakit gula atau yang sering disebut juga kencing manis. Jadi itu adalah suatu penyakit metabolik yang terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk mengatur kadar gula di dalam darah. Jadi kadar gulanya itu misalnya dia batas normalnya itu 126, dia karena terjadi masalah di dalam tubuhnya dalam proses pengaturan itu dia melebihi kadar yang normal itu. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Jadi bisa karena faktor keturunan, tapi yang paling banyak sekarang itu karena pola hidup, antara lain karena makanan yang tidak seimbang, lalu karena gaya hidup seperti olahraga yang mulai menurun. Kan kita sekarang lebih banyak, mungkin kalau dulu masih banyak yang sering olahraga sama-sama, tapi kan kalau sekarang kan mungkin lebih banyak nonton drakor, main Mobile Legends, main game-game yang lain gitu. Jadi aktivitas fisik juga secara signifikan sekarang mulai berkurang untuk dilakukan. Ya mungkin seperti itu ya, dok. Berarti memang banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya penyakit diabetes mellitus ini ya, dok ya? Iya, betul. Nah, pasien-pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini kan, dok, rentan sekali mengalami luka di kulitnya, khususnya di kaki. Jadi banyak juga temuan-temuan kita di lapangan, pasien-pasien dengan diabetes mellitus ini atau kencing manis ini ada luka di kulitnya, terutama di kaki. Nah, sekaligus sejalan dengan materi yang mau kita angkat. Kira-kira, dok, kenapa hal ini bisa terjadi ya, dok? Kok bisa ada luka di kaki pada pasien dengan DN ini, dok? Silakan, dokter. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan secara singkat itu, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini merupakan penyakit metabolik. Jadi dengan penyakit metabolik ini berarti dia bisa menyerang ke mana saja. Bisa menyerang ke ginjal, bisa menyerang ke jantung, ke mata, dan bahkan ke pembuluh darah, terutama biasanya yang di daerah kaki. Karena kenapa? Karena satu, di daerah kaki itu pembuluh darah dia lebih kecil. Terus yang kedua, dia itu posisi di bawah. Jadi kalau secara gravitasi otomatis darah akan mengumpul di situ. Dan yang satu lagi yang mungkin kenapa dia bisa lebih sering terjadi luka di kaki, karena coba kita ingat-ingat tiap hari
kita sebelum pergi, sebelum jalan-jalan, sebelum kerja, bangun tidur, pas mau tidur pakai skincare ngaca kan, kita lihatnya apa? Wajah, rambut, ya paling mentok sampai badan lah segini. Pernah nggak kita tiap hari ngaca kakinya? Terus pas mandi juga, pas mandi mungkin hanya segelintir aja yang benar-benar bersihin kakinya satu-satu. Jadi kaki ya asal lewat aja, mending kesiram gitu, yang penting basah. Ya mungkin salah satu penyebabnya seperti itu, karena dilihat kaki bukan menjadi suatu prioritas untuk diperhatikan secara khusus. Dan ternyata yang menarik ini di pasien-pasien dengan diabetes ini justru itu jadi hal yang sangat rentan untuk terjadi komplikasi gitu. Oh iya ya. Jadi melihat kondisi seperti ini sebenarnya ada luka di kaki. Berbahaya nggak sih dok sebenarnya ini kondisi ini? Ya tentunya pasti berbahaya. Iya, ya, Karena tadi pada pasien-pasien dengan kencing manis ini, dia itu satu tadi kan aliran darahnya bermasalah. Yang kedua itu dia daya tahan tubuhnya juga berkurang. Jadi berbeda dengan kita yang normal, yang tidak ada sakit gulanya, yang kadar gulanya normal, itu biasanya kita luka, misalnya kita jalan jatuh, kepleset, lecet, paling kan 2-3 hari, kalau lecetnya itu bisa sembuh kering sendiri, nggak diobatin juga. Iya betul. Tapi pada pasien diabetes ini, jangankan lecet, dia misalnya kayak kita pakai sepatu sempit, kadang-kadang kan suka melepuh ya. Kalau melepuh itu didiemin 1-2 hari akan hilang. Kalau pasien laki diabetes itu, jika tidak ditangani sejak awal, tidak dikenali sejak awal itu bisa berujung amputasi. Nah, itu yang bahaya. Iya benar. Mengerikan sekali nih kalau udah sampai kondisi di mana pasien harus dilakukan amputasi ya dok ya. Iya betul Nah, sekali. jadi sebelum terjadi kegawatan seperti itu dok, bahaya sekali. Bagaimana cara kita mendeteksinya dok? Dan bagaimana cara kita mencegahnya? Setidaknya kita pribadi, kita sendiri dulu nih, gimana cara kita sendiri pribadi untuk bisa memeriksakan kaki kita, mendeteksi kaki kita sebelum kita bawa ke yang lebih expert, misalnya ke dokter ataupun ke pelayanan kesehatan dok. Ya oke. Jadi terutama untuk sobat Depam yang penderita diabetes ya, dan kepada keluarga penderita diabetes. Jadi mungkin kalau kita lihat sekarang kan penderita diabetes tidak melihat umur ya. Kalau dulu mungkin kita tahunya itu yang udah tua, tapi sekarang ternyata usia muda pun karena tadi berhubungan dengan gaya hidup sudah mulai banyak, sudah mulai turun. Jadi sudah mulai sejak usia muda terkena diabetes. Jadi yang harus dilakukan itu yang pertama tadi yang dijelaskan, harus bisa melihat kondisi kaki setiap hari. Jadi harus aware terhadap kaki sendiri kalau dia penderita diabetes atau kaki keluarga yang penderita diabetes. Jika keluarganya itu misalnya mungkin usia sudah lanjut, sudah agak kesulitan mengurus diri sendiri atau ada penyakit penyerta, misalnya kan sering juga pasien-pasien diabetes dengan stroke atau yang lain yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Nah itu peran dari keluarga itu sangat penting, baik itu baik dari pasangan, suami atau istrinya, atau dari anak-anak atau keluarga yang lain. Jadi untuk mengurusnya itu bukan hanya dibantu diberi makan, dimandikan, tapi kaki itu yang penting, kakinya. Terus tanda-tanda apa aja sih yang perlu diperhatikan? Jadi kita jangan sampai terlambat datang untuk mencari pengobatan. Untuk mengenali sejak awal itu yang pertama bisa kita lihat tanda-tanda peradangan seperti kemerahan. Jadi kita bisa bandingkan kiri dan kanan. Kalau misalnya yang sebelah kanan lebih merah, berarti ada masalah di situ. Nah nanti bisa kita cari tahu lebih lanjut, kenapa ini bisa merah nih? Apakah dia kejepit atau misalnya kepanasan? Karena pada pasien diabetes pun tadi dia kan komplikasinya salah satunya bisa mengurangi sensasi, jadi seperti baal. Jadi banyak di pasien-pasien diabetes misalnya dia luka nggak sadar, atau misalnya dia terkena api, terkena air panas nggak sadar, tiba-tiba melepuh dan ditanya kenapa kakinya nggak tahu, padahal sebelumnya dia mungkin tersiram air panas yang tidak disadari. Jadi itu pentingnya untuk diperiksa setiap hari. Satu, kemerahan. Yang kedua, ada lecet atau tidak, tadi yang seperti dijelaskan. Lalu kita lihat kukunya juga. Jadi kuku pada kaki penderita diabetes itu
sangat penting untuk diperhatikan. Mungkin kita sering ya dengar di di masyarakat kayak kuku cantengan masuk ke dalam. Nah itu kalau misalnya di orang-orang normal mungkin nggak ada masalah. Ibaratnya nanti kalau misalnya bengkak segala macam, gimana ya nanti bisa ada prosedur untuk dicabut atau gimana. Tapi pada pasien diabetes ini bisa menjadi sumber infeksi, dan sekecil apapun sumber infeksi itu menjadi awal dari kemungkinan terjadi amputasi. Jadi pada pasien diabetes ini membutuhkan penanganan khusus kuku-kuku seperti ini. Jadi jangan sampai dia menimbulkan luka yang nanti berkelanjutan. Terus selanjutnya lagi, salah satu cirinya adalah ada nyeri. Jadi kalau misalnya dia ada sakit-sakit di kakinya, itu sebaiknya diperiksakan. Jadi jangan ditunda-tunda. Lebih baik kita istilahnya kalau sekarang tuh overthinking ya. Iya benar Kita dok. awal overthinking dulu. Udah jauh mikirnya ya. Betul. Jadi kita harus ada awareness, harus ada kewaspadaan dari diri sendiri. Wah ini kayaknya bahaya nih nanti nih. Ini yang diperiksa aman, udah nggak ada masalah. Dibandingkan nanti aja deh, nanti pas ketahuan tiba-tiba sudah terlambat. Selanjutnya lihat ada bengkak atau enggak, terus ada perdarahan atau tidak, kapalan yang lainnya tuh. Kapalan itu gimana dok? Kapalan? Jadi kalau kapalan ini sebaiknya itu dilihat, dia kan prosesnya akan lama sebenarnya. Kapalan ini atau yang di masyarakat sering disebut juga mata ikan salah satunya. Nah ini jadi kan ada penebalan di kakinya, kulitnya menebal dibandingkan jaringan sekitarnya, itu bisa jadi sumber infeksi. Jadi kalau misalnya ada kapalan, saran saya dibawa ke tenaga medis yang terdekat. Jadi misalnya ke dokter, biar nanti diperiksa apakah perlu ada tindakan untuk menghilangkan kapalannya, atau ya nanti bisa diedukasi bagaimana caranya. Jadi nanti ada trik-triknya sendiri nanti. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut selanjutnya ya. Iya benar sekali. Terus selain itu ciri-ciri kaki yang berpotensi bermasalah ini adalah kulitnya kering dan pecah-pecah. Kulit orang DM itu sering sekali ya dok ya, kering, pecah-pecah. Iya betul. Itu kan itu salah satunya karena kerusakan saraf yang ada di kaki-kaki pasien-pasien kencing manis. Jadi produksi keringatnya itu berkurang sehingga dia mudah kering, dan otomatis kalau kering itu jadi mudah pecah-pecah. Pecah-pecah ini kenapa bahaya? Ya karena tadi harusnya kulit itu sebagai pelindung tubuh kita dari infeksi kuman. Tapi kalau kulitnya pecah, ibaratnya kita punya rumah, pintunya lupa kita gembok, ya bisa masuk kuman dari mana aja. Itu jadi sumber infeksi yang terselubung, yang kadang-kadang tidak disadari. Tiba-tiba kulitnya pecah, kaki jadi bengkak. Nah itu, jadi kalau dikenali dari awal bisa kita tangani. Terus misalnya ada luka dan itu tidak sembuh-sembuh, itu juga harus segera diperiksakan. Jangan ditunda-tunda. Jadi tadi balik lagi, lebih baik kita overthinking terhadap kakinya. Setelah dipastikan aman, kita bisa udah ada masalah. Benar sekali dok, karena ini kan jatuhnya deteksi dini ya Sobat Webham. Jadi bagaimana kita mengecek nih sedari awal. Jangan sampai terjadinya udah terlalu lama, udah keburu lama, sehingga penanganannya menjadi terlambat. Jadi sebaiknya memang harus kita cek sendiri nih di rumah. Jangan hanya mengecek bagian kepala, wajah, tangan, ataupun badan ya, tapi kita harus cek juga nih kaki. Sering sekali kelewatan ya dokter ya untuk mengecek di kaki ya dokter ya. Nah, dan satu lagi mungkin seperti yang dokter bilang, bahwa jangan hanya ngecek satu aja kakinya nih, misalnya cek juga kaki satunya. Jadi dibandingin nih, oh ternyata kaki yang sebelah kanan kok beda ya dengan sebelah kiri, kok tampak lebih sehatnya kok sebelah kanan ya, kok sebelah kiri merah ya. Jadi kita harus bisa membandingkan, jangan melihat fokus sama satu kaki aja gitu ya Sobat Webham. Semoga bisa mendeteksi dari awal nih, apalagi Sobat Webham yang memiliki resiko, misalnya ada komorbid ataupun memang punya riwayat penyakit DM begitu. Dan juga dokter mau nanya juga nih, sebenarnya hal-hal apa sih yang nggak boleh nih kita lakuin? Ada hal-hal yang boleh dilakuin untuk kita bisa merawat kaki, mencegah terjadinya kaki diabetes ini dokter. Jadi biasanya kan ada apa-apa saja nih yang harus kita waspadai nih dok. Gimana itu dok? Silakan dokter. Oke, terima kasih. Jadi
mungkin ada beberapa poin yang harus kita catat, apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi yang harus dilakukan yang pertama tentu tadi memeriksa kaki setiap hari ya. Jadi kita harus dilihat apakah ada tanda-tanda yang tadi disebutkan yang bermasalah atau tidak. Yang kedua, kita harus membersihkan kaki setiap hari. Jadi jangan cuma tadi misalnya mandi langsung siram selesai gitu. Jadi benar-benar harus dilihat, disabunin, dibilas dan dipastikan bersih, tidak ada luka. Lalu setelah dibersihkan harus dikeringkan. Jadi bukan cuma habis disiram udah kita pakai keset, nanti sela-sela jari masih basah didiamkan nanti kering sendiri. Nah itu bisa jadi sumber masalah juga itu Bu. Jadi harus dikeringkan hingga ke sela-sela jari agar nanti tidak menimbulkan masalah seperti jamuran. Nah Iya, itu jadi benar-benar. pasien-pasien diabetes nih rentan terhadap jamur. Kalau misalnya udah timbul jamur nanti muncul luka, ada masalah baru lagi. Terus tadi terkait kan salah satu masalahnya adalah kakinya sering kering dan pecah-pecah. Iya, benar Dok. Itu Nah, sering sekali ya Dok ya. Iya, jadi salah satu triknya, solusinya adalah menggunakan pelembab. Pelembabnya itu apa? Bisa apa aja. Yang penting dilihat kondisi kulit tiap orang kan beda-beda. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Tapi pada umumnya bisa menggunakan body lotion biasa, tidak harus dengan yang khusus. Atau kalau tidak bisa juga menggunakan minyak zaitun. Tapi mana aja sih yang boleh dilembabin? Seluruh kaki dari telapak, punggung kaki sampai ke betis itu boleh semua diberi pelembab kecuali di jari-jari kaki, di sela jari kaki. Jadi kalau mau dilembabin sela jari kakinya jangan dikasih body lotion atau tadi yang minyak zaitun untuk melembabkan, karena tadi kembali lagi bisa menyebabkan jamuran, dari jamuran luka lagi nanti. Terus yang selanjutnya itu menggunting kuku secara berkala. Jadi jangan sampai kukunya itu panjang. Kadang-kadang kan mungkin kalau jari kita manicure kayak gitu ya. Cuma kan kalau kaki jarang lah yang lihat kaki. Jadi ya udah diguntingnya seingatnya atau misalnya seadanya. Jadi kalau pada pasien dengan kencing manis ini, gunting kuku kakinya juga khusus. Ada khususnya Dok ya, cara memotongnya Dok ya? Ya, bukan alatnya khusus ya, alatnya tetap biasa. Cuma caranya tidak boleh, nggak usah dibentuk-bentuk kayak yang di pedicure. Jadi dia dipotong mengikuti bentuk kuku normalnya. Jadi dia misalnya ini kukunya digunting lurus saja, baru yang samping-sampingnya. Jadi jangan dibanyak modifikasi dengan dikikir, di ada manipulasi yang lain. Nah itu nanti bisa meningkatkan resiko terjadinya luka dan penyembuhan yang nanti terhambat. Terus yang penting nih, satu lagi nih, kalau misalnya harus dilakukan adalah pemilihan alas kaki. Itu yang kadang-kadang sering terlupa. Kadang-kadang kan terutama mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu kan bener, penting tuh, tas udah oke. Iya. Terus otomatis sepatunya harus matching dong. Penampilan. Nah, tapi sepatunya nih kalau pasien dengan kencing manis nih nggak bisa nih sembarangan pilih-pilih aja yang high heel, yang sempit. Nah dia tuh harus benar-benar yang nyaman di kaki satu. Jadi alasnya harus empuk, tidak boleh keras agar tidak mudah terjadi luka. Lalu yang kedua, alasnya tuh nggak boleh terlalu tipis. Jadi nggak bisa tuh kita pakai sendal hotel misalnya. Ibu-ibu, udah tanggung lah ke warung, paling ke depan rumah mau buang sampah pakai sendal hotel, jangan. Itu nanti kalau misalnya kakinya udah nggak kerasa, tiba-tiba nginjek batu, kan itu tipis, bisa ada luka. Terus hindari sendal jepit, karena sendal jepit itu dia akan masuk di sela-sela jari dan nanti kalau dia tergesek lama-lama bisa menyebabkan luka. Jadi yang dianjurkan adalah sendal yang tertutup depannya, seperti slop dengan alas yang empuk dan cukup tebal. Jadi pemilihan alas kaki itu penting. Itu sangat penting. Seperti apa ya? Jadi seperti mengendarai motor harus pakai helm yang baik. Nah ini juga sama untuk berjalan pada pasien dengan kencing manis, harus dengan sendal yang baik dan sesuai. Sendal khusus kali ya Dok ya, harus ada Dok yang sesuai kriteria kayak seperti yang dokter jelaskan, tertutup, tebal, jangan tipis, jangan juga sendal jepit ya Dok ya, kayak selop. Ya, jadi untuk kalau sendal sendiri sebenarnya kalau sekarang ini sudah banyak yang mungkin yang bisa dicari
sendal-sendal khusus kaki diabetes, tapi misalnya sulit untuk didapatkan, ya tadi kriterianya adalah jangan sendal jepit, jangan yang terbuka depannya, jadi harus menutupi jari-jari, terus alasnya tidak boleh keras dan cukup tebal alasnya itu aja sih. Nanti kalau mau dicari bisa dari yang mana aja, tapi kriterianya seperti itu nanti. Gitu ya dok? Ya, terus kalau yang tidak boleh nih ya, yang tidak boleh itu tadi kan pada pasien-pasien dengan kencing manis tuh kadang-kadang suka kakinya baal, mati rasa. Benar dok. Tapi kita harus bersihin tiap hari. Kalau misalnya di pedicure kadang-kadang dibersihinnya pakai air hangat kan, biar bisa Anget, katanya peredaran darah lancar lah, gitu ya. Betul. Cuma kalau di penderita diabetes tidak disarankan membersihkan kaki dengan air hangat atau air panas. Jadi dengan air yang suhu ruang saja. Dan kalau misalnya mau pakai air hangat juga lebih repot karena nanti harus ada orang lain yang ngetes. Yang ngetes itu airnya terlalu panas atau tidak. Jadi sebaiknya pakai air dengan suhu ruang biasa. Terus yang kedua, kalau misalnya pegal-pegal nih, kadang-kadang kita suka dikompres kaki pakai yang hangat-hangat biar nggak terlalu ya untuk relaksasi lah ya. Jangan dilakukan di pasien-pasien dengan diabetes. Ini nanti bisa menimbulkan tadi luka bakar tidak sembuh-sembuh, jadi infeksi nanti. Terus nah tadi kan ada kita ngomong salah satu ciri-ciri yang harus didapat penanganan segera itu kan kapalan ya. Kapalannya Jadi dok. kapalan ini jangan dianggap enteng. Kadang-kadang suka ada yang berinisiatif. Wah ini mah kayaknya dikerok-kerok aja bisa hilang deh. Pakai silet, atau pakai apa ya? Pakai pisau, pakai cutter yang sambil duduk kan iseng kan. Pakai potong kuku juga kadang-kadang gitu dok, dipotong ya bagian betul. kapalannya, bagian tebalnya itu ya dok ya. Betul. Jadi tidak disarankan. Jadi disarankan karena bisa memicu infeksi yang baru seperti itu. Kalau misalnya alatnya tidak bersih, tidak steril untuk membersihkannya, nanti bisa menyebabkan luka dan infeksi. Jadi menimbulkan masalah baru. Jadi kalau ada kapalan langsung ke dokter aja. Nanti biar ditangani di sana. Nggak usah takut. Maksudnya masa kapalan doang ke dokter ya nggak masalah karena ini ya memang kalau pasien-pasien diabetes ini kasus khusus. Jadi bukan manja gitu ya. Jadi bukan manja, wah ini cuma kapalan datang ke dokter. Ya memang kalau penanganan khusus tidak Memang bisa. perlu dirawat ya dok ya untuk Betul. kaki diabetes ini. Betul. Terus kalau misalnya ada luka tadi ya langsung berobat ke dokter. Jangan minum obat sendiri dulu. Ya. Jadi jangan tunggu dulu deh, kita coba dulu diobatin dulu siapa tahu nanti sembuh. Nah, nanti kasus-kasusnya sih selama ini ya kayak gitu. Jadi datangnya udah terlambat. Udah minum obat bu, udah beli sendiri atau misalnya kata ini pakai ini, udah sekian lama nggak berhasil, pas datang kakinya udah ya kondisinya udah tahap lanjut, jadi tidak bisa ditangani dengan penanganan yang biasa, harus penanganan khusus bahkan amputasi nanti. Waduh, bahaya banget. Makanya sobat FH memang perlu sekali kita untuk mendeteksi secara dini. Jadi dari awal deteksi secara mandiri. Kadang-kadang juga banyak masyarakat ini nggak tahu nih, aduh kita ini sakit DM apa dah? Oh bahasa Bangkanya ya, ini sakit guli dah. Oh tapi rajin nih ke salon, kemudian perawatan. Tapi saat lihat direndam nih kakinya nih saat di perawatan di salon, kok berasa nih kurang hangat nih, mintalah sama pegawai di salonnya untuk kurang panas, tambahin lagi panas, kurang, akhirnya ditambah-tambah, padahal pasien ini sebenarnya udah baal nih, udah kehilangan sensasi ya dok ya, lama-lama beresiko seperti dokter bilang ya dok, akan dagingnya luka bakar, akhirnya kulitnya mengelupas, rusak, kaki diabetes ya ujung-ujungnya dok ya, apalagi pasiennya ada sakit DM ini dok ya. Jadi selain deteksi dini pribadi kaki kita juga harus aware nih, waspada apakah kita ini punya penyakit DM apa enggak nih gitu. Jadi mungkin sekilas kali dok ciri-ciri penyakit DM. Jadi sobat DM kami tahu kira-kira harus dicek nggak ke pelayanan kesehatan, takutnya ini sakit DM bahasa Bangkanya gitu ya dok, silakan dokter. Oke. Mungkin kalau untuk sakit DM pastinya adalah dengan pengecekan kadar gula di darah. Bagusnya itu dilakukan pengecekan pada
saat puasa dan sesudah makan. Jadi nanti dibandingkan bagaimana hasilnya. Namun kalau misalnya belum dilakukan pengecekan, ada beberapa ciri pada pasien-pasien yang dicurigai diabetes. Namun dengan ciri-ciri ini belum tentu diabetes ya. Jadi diabetes itu kalau misalnya kadar gulanya tidak normal baru kita sebut diabetes. Ciri-cirinya yang pertama mudah haus. Jadi misalnya kita baru minum nggak lama, wah udah haus lagi. Tapi itu dalam keadaan normal ya, bukan misalnya kita habis minum olahraga main bola terus tiba-tiba 10 menit lagi haus lagi, nah itu kan normal. Tapi kalau misalnya kita ngapain, cuaca juga misalnya lagi panas, tiba-tiba sering dan itu bukan cuma 1-2 hari, itu berulang biasanya sampai beberapa lama. Jadi kan ini kan penyakit kronis yang bukan dalam hitungan 1-2 hari saja. Mudah merasa haus, yang kedua mudah buang air kecilnya jadi lebih sering. Nah itu juga harus diingat-ingat juga. Yang ketiga mudah merasa lapar. Terus selanjutnya berat badannya turun biasanya. Jadi kok bisa berat badannya turun? Ya jadi jadi kan tadi kan dibilang kan kencing manis ini karena gaya hidup. Jadi memang awalnya dia makan banyak sampai akhirnya obesitas, kelebihan berat badan. Setelah itu kan pankreas itu organ yang menghasilkan insulin dalam tubuh kita yang fungsinya untuk mengatur kadar gula, ibaratnya dikerja paksa terus sampai titik dia udah nggak sanggup untuk mengatur kadar gulanya, udah kebanyakan. Nah nanti pas kalau dia udah tidak sanggup lagi, baru nanti dimulai fase penurunan berat badannya. Jadi mungkin sering coba ditanya mungkin tetangga atau saudara di sekitar kita ada, bisa dilihat kadang-kadang, oh dulu orangnya gemuk, habis sakit gula jadi kurus. Nah kayak gitu. Tapi jangan dipakai buat diet ya. Jadi kalau mau cepat kurus ya jangan jadi DM. Oh, baik dokter, terima kasih dokter. Jadi begitu ya Sobat FH, selain kita aware diri sendiri, kita harus tahu nih apakah di kaki saya ada sesuatu yang tidak biasa, atau di badan saya, di tubuh saya, dari ciri-ciri sakit DM yang memang sangat kompleks ya Sobat FH. Jadi ini adalah salah satu contoh sekilasnya yang akan membuat kita untuk berinisiatif nih, mending dibawa aja nih ke dokter atau ke pelayanan kesehatan untuk mengecek apakah kita memiliki sakit DM atau tidak, daripada akan terjadi masalah yang lebih lanjut. Oh iya dok, saya pernah dengar terkait senam dok, senam kaki diabetes itu dok. Nah senam kaki diabetes itu berarti bisa dipakai, kita praktekkan di rumah kali ya dok, untuk kita mencegah ataupun merawat kaki diabetes dokter. Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang sering kita dengar SKJ kayak gitu ya, terus senam hamil. Ternyata di pasien-pasien diabetes ini juga mungkin kurang populer sama ini. Ada senam kaki diabetes. Tujuannya apa sih senam kaki diabetes? Jadi senam kaki diabetes itu tujuannya untuk memperlancar aliran darah di kaki. Karena tadi kan salah satu komplikasi dari diabetes ini adalah gangguan pembuluh darah di kaki. Jadi dengan senam kaki diabetes ini diharapkan aliran darahnya jadi lebih lancar, sehingga nanti misalnya ada luka bisa cepat sembuh, lalu tidak mudah terjadi luka. Gimana caranya? Caranya cukup mudah, tidak seperti yang lain harus butuh ruang banyak. Ini bisa dilakukan sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran juga bisa. Jadi nanti tekniknya gimana? Jadi ini misalnya kaki cukup digerakkan ke atas, ke bawah, lalu berputar ke kiri ke kanan. Nah seperti itu aja sebenarnya. Jadi tidak butuh gerakan rumit yang kayak zumba kayak gitu, nggak ada. Iya benar dok, nggak ada rumit. Ya, yang penting kakinya digerakkan secara teratur yang itu, dan tiap hari dilakukan. Jadi harapannya tadi dengan dilakukan gerakan yang secara rutin ini, aliran darahnya diperlancar sehingga memperkecil resiko terjadi komplikasi pada kaki pasien diabetes. Baik dokter, terima kasih penjelasannya, sungguh sangat jelas sekali. Nah sekarang kita beralih ke pertanyaan ya Sobat FH. Kita akan cek pertanyaan-pertanyaan dari Instagram yang sudah komen. Sebentar, saya cek dulu. Nah ini ada pertanyaan dari Sobat FH kita. Halo dokter, ayah saya
menderita diabetes. Jari kakinya sudah menghitam karena infeksi yang menyebabkan jaringannya mati. Apa ada jalan lain, Dok, untuk menyembuhkan tanpa amputasi? Terima kasih, dokter, sebelumnya. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya dari salah satu sobat Betham. Jadi, amputasi ini merupakan satu hal yang sangat menakutkan. Jadi, bukan hanya bagi pasien, tapi keluarga pasien, dan bahkan saya sebagai dokter sendiri tuh paling takut kalau bilang ke pasien, Bapak, Ibu, ini harus diamputasi. Selama masih bisa dilakukan tindakan, kita coba tolong dengan cara yang lain. Tapi kapan sih harus amputasi? Nah, jadi ada beberapa indikasi untuk amputasi. Salah satunya adalah jaringan yang sudah mati. Tanda-tanda jaringan mati itu seperti apa? Menghitam. Nah, jadi kalau untuk kasus yang seperti ini, misalnya jaringnya sudah menghitam, ya memang tidak ada cara lain untuk ditangani. Jadi kalau misalnya kita beri obat, kita bersihkan sekalipun, itu ibaratnya dia sudah mati jaringnya itu. Tidak akan memberikan manfaat, malah bisa beresiko untuk menimbulkan komplikasi luka ke daerah yang lain. Ibaratnya nih, kalau misalnya di rumah nih, misalnya kita ketemu ada tikus mati, yang harus kita lakukan adalah kita buang tikusnya, bukan kita bersihkan di situnya. Jadi kita buang tikusnya agar tidak ada kuman-kuman, tidak menimbulkan penyakit lain di dalam rumah. Nah, mungkin analoginya seperti itu kalau untuk jaringan yang sudah hitam. Kalau kulitnya hitam gimana? Ya kalau kulitnya saja yang hitam, kita bisa bersihkan. Ada namanya tuh debridement. Jadi kita membersihkan jaringan-jaringan mati untuk menyelamatkan jaringan lain yang masih bisa diselamatkan. Jadi kalau hitam tandanya berarti sudah mati. Yang sudah mati itu harus disingkirkan biar tidak menimbulkan komplikasi baru. Jadi untuk kasus yang tadi ditanyakan ya mungkin memang ya dengan sangat berat, memang tidak ada alternatif lain selain amputasi. Tapi amputasi yang dilakukan di awal itu bisa menyelamatkan. Misalnya tadinya hanya satu jari, kita amputasi di awal, ya udah jari itu aja. Tapi kalau misalnya pikir-pikir dulu, misalnya 1 bulan lagi ternyata dia sudah merambat ke jari yang lain, bahkan satu kaki jadi hitam, ya kita nggak bisa balik lagi, amputasi jarinya aja, jadi amputasi kakinya. Seperti itu mungkin. Baik, dokter. Jadi dengan diamputasi jarinya saja, kepada sobat Betham yang bertanya ya, lebih cepat penanganannya untuk tidak terjadi sesuatu yang lebih lanjut, sesuatu yang lebih berbahaya. Bila kita lambat menanganinya, misalnya keputusan ataupun solusinya adalah harus amputasi, jadi memang harus segera dilakukan. Untuk selanjutnya kita bisa balik lagi nih, gimana cara perawatan kaki diabetes, gimana cara mendeteksi. Jadi untuk ayah dari sobat Betham, setelah diamputasi selanjutnya bisa lebih waspada nih, gimana nih caranya nih agar tidak terjadi lagi kerusakan jaringan khususnya di kaki, gitu ya dok ya? Ya betul sekali. Lanjut nih, ada pertanyaan lagi dari sobat Betham juga, dari Reni Fatma Dewi. Dokter, boleh pakai kaos kaki nggak dok untuk pasien dengan DM ini, apalagi dengan ada luka nih misalnya dok? Silakan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari sobat Betham. Jadi untuk pemakaian kaos kaki diperbolehkan, tidak ada masalah. Kalau tidak ada luka, syarat kaos kakinya apa? 1, yang tidak boleh terlalu ketat, ya, karena kalau misalnya dia ketat nanti bisa menghambat aliran darah di kakinya dan itu malah jadi bahaya. Yang kedua, syaratnya itu kalau bisa cari kaos kaki kan macam-macam nih, ada yang menyerap keringat, ada yang enggak, tergantung bahannya. Kalau bisa yang menyerap keringat, jadi dia tidak mudah lembab, karena kalau misalnya dia yang bahannya tidak menyerap keringat, otomatis kaki kan jadi keringetan, jadi berkeringat. Nanti itu menimbulkan resikonya untuk terjadi jamuran juga di kaki. Nah, itu paling syaratnya. Kalau misalnya ada luka gimana nih? Kalau ada luka, boleh pakai kaos kaki apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi lukanya kita tutup dulu. Lukanya kita rawat dulu, lalu kita tutup, baru kita gunakan kaos kaki. Kenceng nggak nih dok untuk kaos kakinya? Ya, tadi untuk kaos kakinya tidak boleh terlalu ketat. Iya, jangan terlalu kenceng ya. Betul,
sampai dia kerasa press kayak seperti itu. Gimana sih bedanya kalau misalnya pas apa enggak? Dilihatnya nanti kalau bisa habis dipakai ternyata ada cetakannya, itu berarti terlalu ketat salah satunya. Atau yang kedua, misalnya sensori atau sensasinya masih bagus, tiba-tiba habis pakai kaos kaki kok kayak kesemutan kayak gitu. Nah itu berarti salah satu ciri-ciri yang kaos kakinya terlalu ketat karena aliran darahnya terhambat nanti. Baik dokter, terima kasih. Sepertinya tidak ada lagi ya pertanyaan ya. Saya rasa cukup ya dok untuk talk show kita hari ini. Semoga Sobat Depham dapat merawat kesehatan kakinya, mendeteksi dini kakinya sebelum terjadi sesuatu yang lebih lanjut. Dan juga bagi Sobat Depham yang ada keluarga, saudara yang mungkin memiliki penyakit diabetes atau kencing manis ini, bisa selalu waspada untuk selalu mengecek ya kesehatan kakinya. Satu lagi, dan ingat Sobat Depham, jangan ragu nih bila ada apa-apa, misalnya ada luka di kaki, tampak luka di kakinya ada radang, kemerahan, itu segera memeriksakan, segera mengkonsultasikan ke dokter ataupun ke pelayanan kesehatan terdekat gitu. Sebagai penutup, mungkin dari kami Rumah Sakit Depati Hamzah mengundang Bapak Ibu semuanya apabila ada yang ingin mengkonsultasikan, memeriksakan kesehatannya, itu bisa langsung ke Rumah Sakit Depati Hamzah. Mungkin dari dokter ada closing statement? Ya oke, terima kasih. Jadi untuk kaki diabetes ini tadi ya, itu merupakan suatu masalah yang terkadang dianggap sepele di awal, namun disesali di akhir. Jadi untuk Sobat Depham yang memiliki penyakit diabetes atau keluarga dengan penderita diabetes, lebih diperhatikan masalah kakinya. Apabila tadi seperti yang sudah dijelaskan, misalnya ada masalah-masalah yang ditemui, bisa berkonsultasi kepada kami di Klinik Bedah RSUD Depati Hamzah. Kami akan dengan sangat senang hati untuk menerima konsultasinya. Dan tidak perlu takut, wah nanti kalau misalnya saya datang kaki saya dipotong, enggak seperti itu. Jadi semakin awal kita ketahui, penanganannya akan lebih mudah, kemungkinan sembuh semakin besar, dan apabila sudah terlambat pun jangan takut untuk berobat. Semua pasti ada solusinya, dan jauhkan pikiran kaki saya akan dipotong dulu jadi takut untuk berobat. Jadi mari kita sama-sama kurangi angka amputasi di sini di Pangkal Pinang ini, terutama karena dengan deteksi dini otomatis produktivitas kita akan semakin meningkat. Jadi dukung kami dalam gerakan Sayangi Kakimu untuk peduli kaki diabetes. Oke, mungkin sekian. Baik dokter, menambahkan mungkin bagi Sobat Depham yang ingin berkunjung ke Rumah Sakit Umum Depati Hamzah, bisa mendaftar di rumah sakit kita dari hari Senin sampai Kamis itu jam 7:30 sampai jam 12, kemudian hari Jumat jam 7:30 sampai jam 10, dan di hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 11. Jadi siap nih kalau misalnya mau ke konsultasi ke dokter spesialis bedah, ke klinik bedah kita. Baiklah, jumpa lagi kita di talk show selanjutnya yang akan lebih menarik. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Depham. Pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RSUD Depati Hamzah, Ika sehat, kami tersenyum.